pintu masuk Istana Maimun. Ornamennya sangat megah. Ada orkes Melayu ya. Dan ini sobat-sobat Buto semuanya, kali ini Abang Buto sudah ada di Istana Maimun ya. Jadi Istana Maimun ini dibangun oleh Sultan Ma'mun Al-Rasyid Perkasa Alam, salah satu sultan ke-9 ya dalam deretan daftar raja-raja Kesultanan Delhi ya. Ini istananya bisa lihat interiornya ya. Ini interiornya tuh perpaduan antara gaya Art Deco ya, gaya klasik Eropa dipadukan dengan motif-motif gaya Persia ya, Persia ya, di Iran itu ya. Terus juga kalau lihat jendelanya besar-besar ya, tinggi besar, itu menandakan ada pengaruh unsur Eropanya ya, karena arsiteknya ini seorang tentara Belanda berkebangsaan Itali ya, saya agak lupa namanya, Theo van Leth atau siapa ya, kurang paham. Namun dia orang Itali, namun jadi tentara kerajaan Belanda, sekaligus arsitek yang merancang Istana Kesultanan Delhi ya. Istana ini tiangnya banyak ya, ada sekitar 40 tiang lah ya, kalau saya baca itu literasinya ada sekitar 40 tiang lebih lah ya. Dan perpaduannya itu kental dengan unsur nuansa Melayu, yaitu warna kuning. Ini ya, tempat raja ya, tempat persinggahan raja. Dan setelahnya kalau dalam Kesultanan Melayu itu ada istilah daulat tuanku ya, daulat tuanku. Jadi nanti Sultan duduk di sini, kelilingi oleh para pembantu kerajaan, hulu balang ya, atau abdi kerajaan yang akan membantu Sultan dalam menjalankan roda pemerintahan. Ini Yang Mulia Tengku Harun Al-Rasyid, gelar Tengku Perdana Menteri Kesultanan Negeri Delhi ya. Perdana Menteri ya. Kalau ada juga istilahnya bendahara kerajaan atau bendahara kesultanan ya. Terus ada juga apa? Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alam Shah, Sultan Delhi nih, 1924 sampai 1945 ya. Gagah ya, pakaian kesultanan khas Eropa. Sangat gagah sekali ya. Dan ini ada kacanya. Kacanya klasik ya, model-model Eropa ya. Dan ini ada juga Sultan Delhi ke-10 ya, Sri Paduka Sultan Amaluddin Al-Sani Perkasa Alam Shah, 1924 sampai 1945 ya. Nuansa unsurnya warna kuning ya. Warna kuning itu simbol kejayaan, gemilang ya dalam Kesultanan Melayu. Ini ada permaisuri ya, Yang Mulia Permaisuri Raja Khotijah, Sri Paduka Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alam Shah.
unsur-unsur Persianya nampak ya, ornamen-ornamen Persianya ya. Ada unsur-unsur cat keemasan. Ini masih original. Ya, kayunya juga masih kayu cakep ini, kuat. Lagi desain apa interiornya ya, luar biasa ya. Langit-langitnya sangat megah di masanya. Dalam khusus ya, karena usianya sudah tua sekali nih ya. Nah ini pendiri kerajaannya, ini pendiri Istana Maimun, yaitu Sri Pembuka Sultan Ma'mun Al-Rasyid Perkasa Al-Habsah, Sultan Delhi ke-9 1873 sampai 1924. Ini pendiri bangunan Istana Maimun ya. Masuk orang paling kaya di zamannya ya, zaman dulu bisa bangun istana semegah ini ya. Terus kuno, ini tombak ya, simbol ya. Kalau panglima bawahnya hitam ini katanya. Terus ada keris-keris, wah ini saya suka keris ini. Ini ada tubuh lada ya. Keris kecil ya, keris kecil Melayu ya, yang menjadi pegangan Sultan Delhi sehari-hari. Oh ini ada keris bentara ya, ini warangkanya seperti warangka keris Bugis ya, dari Sulawesi Selatan. Terus ada keris yang panjang ya, kayak semacam keris bangkinang ya, panjang ya. Ini juga keris bentara. Ini keris Cendrahati. Di sini adalah keris Cendrahati dari Sultan Delhi ya, untuk raja-raja Nusantara ketika acara silaturahmi nasional. Oh iya, hadiah lah ya, hadiah souvenir lah ya, khusus dari kepada sultan-sultan raja-raja Nusantara, khusus dari Sultanan Delhi. Ini lambang kerajaan Sultan Delhi ya, lambangnya. Ini ada foto tahun 1925 Istana Maimun yang diambil dari atas Masjid Raya Al-Maksur. Jadi tegak lurus ya. Jadi pandangan istana langsung ke depan masjid ya ketika itu ya. Cukup luas ya ketika itu. 1925. Oh ini ternyata ada dari University Science Islam Malaysia ya, yang mungkin pernah melakukan studi ke sini ya, mempelajari sejarah alam budaya Melayu ya, alam budaya Melayu ya. Ini interiornya ya, ini perpaduan Arab Persia gitu. Dengan gaya Eropa dengan tembok-tembok besar, gaya kubah, tiang-tiangnya Belanda Eropa ya model. Oke ya, saya rasa itu ya liputan Abang Kuto. Jalan-jalan di sekitar, kita masuk tadi ke dalam suasana Istana Maimun ya. Jadi sempat berjaya di masa kesultanan. Ini lampu nih bang, asli bang, bukan Perancis. Oh dari Perancis ya? Arsitek Belanda. Arsitek Belanda. Ornamen Timur Tengah, lantai dari Itali. Oh ini lantai Itali. Iya. Nah ini yang kecil ini waktu diangkat dia berumur 7 tahun. Tahun 2005. 25. Dia menggantikan orang tuanya bang yang jatuh pesawat Aceh ini. Oh, jadi ini setelah yang ke-13 seorang sultan juga seorang TNI. Oh. Ada jatuh dua tsunami kapal terbangnya tahun 2005, meninggal 39 tahun. Tahun berapa? 2005. 2005 ya. Ini 89 ya. Tugasnya di Bandung, Subang 13. Oh. Ya. Ini beliau nih. Beliau sama nih. Ini mungkin baju dinasnya Melayu. Pak, berarti pangkat pas TNI apa terakhir? Kolonel. Kolonel ini 89. Oh. Masuk jenderal. Kolonel ya. Ini bang, sampai sana ini bang, sampai saat ini
masih dipakai acara adat setahun 2 kali. Bagi agama sungkeman ya, Idul Fitri sama Raya Haji. Nanti setelah sholat nanti sultannya akan duduk di singgasana ini duduk ke bawah. Jadi masing-masing sultan harus beri sungkeman kepada sultan. Masih barang Daulat tuanku. Daulat tuanku tuh. Daulat tuanku. Arsiteknya keren banget ya. Ya, arsiteknya Belanda. Ya. Arsiteknya bagus banget. Beda emang ini singgasananya, itu kursi aja Bang. Itu? Kursi aja. Singgasana untuk 1 orang, ya. Kursi aja untuk 2 orang untuk sultan. Permaisuri. Ini foto siapa? Ini yang ke-11 meninggal tahun 67. Istrinya dari Malaysia. Oh, dari Malaysia. Ya, mereka belum banyak istri orang Malaysia. Ini Bang, sebagai ke-10 meninggal tahun 45. Jadi itu anaknya, ini bapaknya. Oh, ini 45, nanti ini 45 sampai 60 dia meninggal. Oh. Ya. Iya, oh ini souvenir. Ini keluarga semua sebenarnya. Ini souvenir. Iya. Ini keluarganya. Ini tempat duduk raja. Ya, raja Bang. Ini utusan Sultan Delhi yang mendirikan Senangamun tahun 1678. Oh, ini pendirinya ya? Iya. Jadi Bang, saya bilang tadi ada tinggal keluarga, ini Bang, kiri, samping, di bawah, di belakang. Jadi ada 20 kakak. Oh, masih kerabat kesultanan? Waris. Oh, pewaris malah. Ini masih itu pabrik Sultan Delhi. Kalau masih Senangamun sampai saat ini masih milik pribadi. Ini semua belakang ini juga. Jadi luas Senangamun halamannya 4,5 hektar belakang. Jadi sebagai tanah kosong buat rumah belakangnya ya. Wah, luar biasa. Ini lantai yang dari Italia nih. Iya, pasti mau ada Itali. Oke, asli. Saya kira tadi nih buat tenis meja enggak ya? Ini meja makan. Makan. Ini bisa ditarik panjang. Rambut panjang. Ini di sana tinggal keluarga. Foto sini Bang, boleh foto sini Bang? Ya? Boleh, nggak apa-apa. Apa ya? Kayak Eropa ya. Eropa. Orangnya gede ya kayaknya ya. Bajunya juga besar. Soalnya orangnya tinggi besar. Sultannya tinggi besar. Ya, sobat-sobat Kuto ya. Di sini ada sejarah terkait Kesultanan Delhi ya. Ada yang menarik bahwa Kesultanan Delhi, terutama nama Delhi ya, ternyata diambil dari sejarah Raja Delhi pertama, yaitu Tuanku Bocah Pahlawan yang merupakan keturunan dari Raja Delhi Akbar dari Hindustan, India. Ya, jadi setiap Kesultanan Delhi dibagi 4 wilayah besar, di mana setiap wilayah dipimpin oleh kepala urung. Nah, kepala urungnya ini banyak nih ya. Dan itu juga ada 3 wilayah yang dikepalai oleh kerabat sultan. Ada Percut, Padang, Bedaga itu ya. Itu nama wilayahnya. Kerajaan Delhi sudah wujud sejak awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20 sampai memutuskan untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini ya, ini sejarahnya. Ini kayunya masih bagus ya.
Ada Raja Delhi pertama Sri Paduka Tuanku Panglima Gojah Pahlawan. Ini yang anaknya Raja Hindustan ya, Delhi Akbar ya, dari Hindustan ini ya. Pelayaran dari tanah Hindustan menuju Cina mempelajari budaya di sana. Dari dalam perjalanan kapalnya karam dihantam badai di Pasai. Pasai itu untuk Aceh ya, di Samudra Pasai. Dia mulai kehidupannya di Pasai, mempelajari ilmu bela diri dan meninggalkan segala kebiasaan itu sampai pada suatu saat Sultan Iskandar Muda, ya Sultan Aceh mendengar keberaniannya, ya, kemudian datang menghadap Sultan dan diberi gelar Laksamana Koja Bintang. Nah, inilah Sultan Iskandar Muda kembali menguji kekuatan dan kegagahan Muhammad Dalik. Sultan Petita dan Muhammad Dalik mengalahkan seekor gajah yang bernama Ganda Suli. Alangkah takjubnya ke Sultan ketika Muhammad Dalik dapat mengalahkan gajah yang mengamuk itu dengan mudah dan sekejap. Lalu dia diberi gelar Tuanku Panglima Gojah Pahlawan. Gojah berarti gajah ya. Gelar ini lebih tinggi dari gelar yang sebelumnya. Selama ia bergelar sebagai Panglima Kerajaan Aceh, hampir seluruh negeri-negeri Melayu ditaklukkannya, termasuk Siak, Kedah, Johor, Pahang, Terengganu, Perak, Melaka, Petani, Kamboja, dan Sambas. Pada tahun 1632, Gojah Pahlawan dirajakan di Delhi oleh datu-datu kepala urung yang tinggal di sini, yang mana sebelumnya tanah Delhi merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Aru yang ditaklukkan oleh Aceh. Tuanku Panglima Gojah Pahlawan mangkat pada tahun 1669 dan dimakamkan di daerah Delhi Tua. Ini Raja Delhi II ya, Sri Paduka Tuanku Panglima Pahungkit. Sri Paduka Tuanku Panglima Pasukan ya. Raja Delhi berapa nih? 6 ya. Sri Paduka Tuanku Sultan Panglima Amaluddin Mengendar Alam. Ya, 67 ini ke-7 Sri Paduka Tuanku Sultan Osman Perkasa Alam. Ya. Nah, ini Sultan Delhi. Ya, terus ada juga Raja Delhi ke-8 Sri Paduka Tuanku Sultan Mahmud Perkasa Alam ya. Dan ini ya, Istana Maimun didirikan pada masa Raja Delhi yang ke-9, yaitu tadi siapa? Ini ya, Raja Delhi-nya tuh namanya Sultan Ma'mun Al-Rasyid Perkasa Alam. Ya, yang membangun Istana Maimun ini semegah ini dibangun tahun 1888 dan selesai pada tahun 1891. Istana ini ya. Nah ini ya. Kemegahan ini foto tahun berapa ini ya? Ya foto tahun zaman Belanda ya, tahun 1888 lah. Ya. Ini datuk-datuk para pengawal kerajaan, panglimo, tengku ya. Panglimo. Beliau ya Sultan Ma'mun Al-Rasyid ya. Bersama para kerabat ketika merayakan hari lahir Ratu Yuliana tahun 1909. Oh, Medan masih banyak hutan ya, masih banyak hutan. Ini bangunan paling megah di masanya, luar biasa ya. Jadi kalau lihat istana dulu semegah ini kayak kita nonton film apa ya, film Kesultanan Piramli ya, yang di Malaysia itu ya, karena syutingnya latar belakangnya kayak gini ya. Luar biasa sekali ya. Dan ini ya Raja Delhi ke-10 ya, beliau 1924 sampai 1945. Gelarnya Sultan Amaluddin Seni Perkasa Alam. Ya. Ini beliau. Kayaknya punya ini ya, kayak ada kekerabatan dengan Sultan Negeri Perak Malaysia ya. Oh iya, Sultan Amaluddin menikah dengan anaknya almarhum Sultan Abdullah, Sultan Negeri Perak Malaysia, yang bernama Tengku Maheran, yang kemudian digelar Tengku Mahsudi Negeri Delhi. Oh iya, ini Raja Delhi yang ke-11 Sri Paduka Tuanku Sultan Osman Al-Sari Perkasa Alam 1945 sampai 1967 ya. Ini Raja Delhi yang ke-11, ini yang ke-12 ya, Sri Paduka Tuanku Sultan Asmi Perkasa Alam 1967 sampai 1998 ya. Oh, ya.
Wah ini ya, ini sejarah ya, beberapa sederet kesultanan yang pernah berkuasa dan memerintah di Kesultanan Delhi di masa lalu ya. Namun yang sejarah ini diciptakannya oleh Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alam, Sultan ke-9 dari Kesultanan Delhi yang mendirikan Istana Maimun. Ya, luar biasa itu bangunannya, megah ya, halamannya sangat luas tuh. Ya, kokoh bangunannya ya, perpaduan arsitektur Eropa, Persia, Arab ya, di masanya ya, dan ada Indianya juga ini kayak ya, India luar biasa, besar banget ya, zaman Belanda kali ya. Warna kuning gemilang ya, kejayaan kerajaan Melayu. Tiangnya ya, luar biasa ya tiangnya. Mantap. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Abang Duto jalan-jalan keliling Istana Maimun. Itu ada anak-anak lagi saat itu apa lagi belajar Pak? Ya inilah pentingnya kita mengenalkan sejarah kepada anak-anak sejak usia ini agar dia tidak melupakan dari mana asal usul nenek moyangnya di masa lalu, agar budaya-budaya nenek moyang bisa dilestarikan oleh generasi penerus. Ya, terima kasih sobat-sobat Duto semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daulat Tuanku.